Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Artemis Fowl. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Kenneth Branagh. Dibintangi oleh Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Judi Dench, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang anak jenius bernama Artemis Fowl, keturunan dari penjahat ternama. Suatu saat, ayahnya Artemis Fowl harus pergi untuk melaksanakan sebuah misi. Sayangnya, sang ayah tidak pernah kembali. Menghilangnya sang ayah tidak hanya membuat Artemis panik, tetapi juga menarik perhatian dunia. Berita keterlibatan Artemis Fowl dalam kasus-kasus pencurian besar pun mulai tersebar. Dihadapkan pada situasi ini, pelayan Artemis, Domovoy Butler, menjelaskan selama ini ayahnya merupakan pelaku di balik menghilangnya berbagai artefak di dunia. Hal ini terpaksa ia lakukan dengan tujuan untuk melindungi umat manusia dari bahaya dunia lain. Bersama dengan Domovoy, Artemis memulai petualangannya yang penuh dengan keajaiban dan marah bahaya. Akankah Artemis berhasil menemukan ayahnya? Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang? Lanjut. Di awal film, terlihat keluarga Artemis Fowl yang dikenal dengan nama Fowl Manor. Sang pemilik rumah yaitu Artemis Fowl Senior mendapatkan tuduhan atas pencurian barang-barang antik dan kuno. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap seorang pria bernama Mulch Jacob yang diduga menjadi kaki tangan keluarga Artemis. Setelah ditangkap, Mulch dibawa ke markas MI6 untuk diinterogasi mengenai kasus pencurian tersebut. Saat diinterogasi, Mulch mengatakan kalau Artemis telah mencuri Achilles, barang berharga milik bangsa peri. Namun ia mengatakan kalau bukan Artemis Fowl Senior yang harus mereka waspadai, justru anaknya yang bernama Artemis Fowl Junior yang berpotensi menjadi seorang kriminal yang sangat jenius. Dari sinilah cerita Mulch tentang keluarga Artemis Fowl akhirnya dimulai. Artemis Fowl Junior adalah seorang anak berusia 12 tahun yang diketahui sangat cerdas dan jenius. Bahkan karena kecerdasannya, ia sampai diundang oleh seorang psikolog untuk menjalani sebuah terapi. Namun di tengah proses terapi, Artemis bersikap sombong dan malah merendahkan sang psikolog. Karena sejatinya ia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya saat ini. Jadi ia tidak membutuhkan terapi apapun. Artemis Junior tinggal berdua bersama dengan ayahnya di Fowl Manor. Di rumah, sang ayah sering mengajarkan Artemis pengetahuan tentang dunia gaib berupa sihir dan magic. Beberapa kali Artemis juga sering ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya sering bepergian untuk mencari barang-barang kuno dan antik. Artemis sebenarnya sedih saat ayahnya pergi, namun karena tuntutan profesi, ia tak bisa menahan ayahnya. Sama halnya seperti hari ini, Artemis hanya bisa melihat sang ayah yang diajak pergi menggunakan helikopter. Seperti biasa, selama ayahnya pergi, Artemis ditemani oleh seorang pengawal utusan sang ayah yang bernama Domovoy Butler. Beberapa hari setelah kepergian ayahnya, Artemis melihat sebuah berita yang menayangkan tentang kehilangan Artemis Fowl Senior. Polisi hanya bisa menemukan kapalnya, namun Artemis sendiri tidak ada di kapal itu. Artemis yang melihat berita itu sangatlah sedih. Apalagi ayahnya disebut sebagai perampok karena di dalam kapalnya ditemukan barang-barang antik yang dicuri sang ayah secara ilegal. Tak lama kemudian, dering telepon tiba-tiba berbunyi. Artemis segera berlari mengangkat telepon itu karena mengira itu adalah telepon dari ayahnya. Dari sambungan telepon, seorang misterius berbicara pada Artemis dan mengatakan kalau ayahnya sekarang sedang diculik dan disekap. Jika Artemis ingin menyelamatkan ayahnya, maka ia harus menyerahkan sebuah benda kuno bernama Achilles pada orang misterius tersebut. Orang itu juga mengancam Artemis jika dalam 3 hari Artemis tidak menyerahkan Achilles, maka ayahnya akan langsung dibunuh. Setelah telepon ditutup, Artemis memberitahu Dom tentang apa yang dikatakan oleh si penculik misterius itu. Lalu Dom teringat akan sesuatu, kemudian ia mengajak Artemis ke sebuah ruangan rahasia. Tak disangka, ruangan itu ternyata adalah ruangan yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga keluarga Artemis. Dom sengaja mengajak Artemis ke ruangan itu karena mungkin saja di sana Artemis bisa menemukan sesuatu untuk menyelamatkan sang ayah. Di sana, yang Artemis cari adalah jurnal milik ayahnya.
karena ia yakin di sana sang ayah pasti menuliskan sesuatu yang berkaitan dengan Akyulos. Dengan kecerdasannya, ia pun berhasil menemukan jurnal milik ayahnya. Di dalam jurnal itu tertulis bahwa Akyulos adalah benda pusaka milik bangsa peri yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Namun Artemis merasa sedikit ragu apakah bangsa peri itu benar-benar ada di dunia ini. Jauh di bawah tanah di inti bumi, terlihat sebuah kota tempat tinggal para peri yang disebut dengan nama Kota Heaven. Kota Heaven dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang sangat canggih, bahkan melebihi kapasitas otak manusia. Di kota itu tidak hanya ada bangsa peri, tapi ada juga goblin, troll, dan juga kurcaci yang nantinya dibawa ke penjara peri. Ia ditangkap karena diduga telah menipu dan mencuri serta melanggar peraturan yang ada di Kota Heaven. Di pusat kepolisian Kota Heaven yang disebut L.I. Paracon, sang pemimpin kota yang bernama Komandan Root memimpin jalannya diskusi untuk membahas perihal Akyulos yang sudah hilang. Akyulos adalah sumber daya terbesar bangsa peri yang membuat siapapun bisa berteleportasi melalui dunia di seluruh alam semesta dan merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di dunia peri. Saat itu, Komandan Root membentuk sebuah kelompok untuk melakukan pencarian Akyulos di dunia manusia. Seorang peri polisi bernama Holy Sword meminta izin pada Komandan Root untuk dimasukkan ke dalam kelompok itu. Namun Komandan Root menolak permintaannya karena ia dianggap masih belum siap untuk menjalankan misi yang berbahaya. Di sisi lain di markasnya, si penculik mengutus seseorang bernama Briar Kajen untuk pergi ke Kota Heaven dan menjadi mata-mata demi bisa mendapatkan Akyulos. Lalu seorang peri jenius bernama Folly melaporkan pada komandan kalau ada salah satu anggota mereka yang sedang membuat kekacauan di dunia manusia. Hal itu merupakan masalah yang serius karena komandan tidak ingin keberadaan mereka diketahui oleh manusia. Akhirnya ia pun mengutus Holly untuk naik ke dunia manusia dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia lalu dibawa ke sebuah tabung yang akan membantunya meluncur sampai ke dunia atas atau dunia manusia. Setelah Holly diutus ke dunia manusia, Kajen mendekati Komandan Root dan mengingatkan kalau Holly adalah anak dari seorang pengkhianat. Ayah Holly yang bernama Beechwood Sword diketahui mencuri Akyulos di dunia peri dan membawanya ke dunia manusia. Namun setelah kejadian itu, Beechwood ditemukan tewas dan sampai saat ini Akyulos yang ia curi masih belum ditemukan. Itulah alasan mengapa Holly sangat ingin naik ke dunia manusia, karena ia ingin menemukan Akyulos dan membersihkan nama baik ayahnya. Karena ia sendiri yakin kalau ayahnya pasti punya alasan tersendiri mengapa ia harus mencuri Akyulos itu. Sementara itu, di Fall Manor, Artemis masih sibuk meneliti catatan-catatan milik ayahnya. Saat itu, seorang anak bernama Juliet Butler, keponakan dari Dom, datang untuk membantu Artemis. Mereka menemukan sebuah petunjuk tentang pohon X yang ada di Bukit Tara. Ayah Artemis menuliskan kalau para peri sering muncul di pohon tersebut. Oleh sebab itu, Artemis pun meminta Dom untuk tetap berada di Bukit Tara mengawasi pohon X yang ada di sana. Selain itu, dari jurnal ayahnya, Artemis mengetahui bahwa Beechwood ternyata memberikan Akyulos pada ayahnya untuk menjaga Akyulos itu dari sosok berkerudung yang dinyatakan sebagai Opal Cowboy. Opal Cowboy adalah panglima perang peri yang paling kuat dan pernah menjadi diktator kejam di Kota Heaven, yang sekarang berencana untuk memusnahkan umat manusia dan membangun pemerintahan peri di seluruh dunia. Tak lama kemudian Holly akhirnya sampai di dunia atas. Sesuai arahan komandan, ia pergi ke sebuah tempat yang diduga merupakan lokasi salah satu anggota mereka, guys. Terlihat di sebuah pesta pernikahan, ia menemukan seorang troll jahat yang sedang mengacaukan pesta. Holly yang tiba di sana langsung mencoba menghentikan troll itu. Namun karena troll itu sangatlah besar, membuatnya kewalahan. Komandan Root lalu memerintahkan Folly mengirimkan mesin penghenti waktu untuk membantu Holly. Beruntung dengan mesin itu, Holly bisa lebih mudah mengikat troll itu agar bisa dibawa kembali ke Kota Heaven. Sebelum pergi, Holly diminta menghapus ingatan manusia tentang ia dan troll agar keberadaan mereka tidak diketahui. Setelah mengembalikan troll ke Kota Heaven, Komandan Root meminta Holly untuk segera kembali. Namun Holly malah memilih untuk tidak kembali ke Kota Heaven karena ia harus mencari petunjuk tentang kasus ayahnya dan membersihkan nama baik ayahnya. Holly pun akhirnya pergi ke Bukit Tara dan menemukan tanda pengenal ayahnya di dekat pohon X.
Dom dan Artemis yang memantau dari kejauhan tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Karena ternyata semua cerita ayahnya tentang peri dan makhluk lainnya bukanlah dongeng semata. Mereka pun akhirnya menembakkan bius pada Holly dan akhirnya berhasil, guys. Holly yang melihat hal itu dari monitor langsung melaporkan hal itu pada Komandan Root. Kalau saat ini Holly sedang dibawa ke Fall Manor, Komandan Root lalu langsung mengirimkan pasukan untuk pergi menyelamatkan Holly. Keesokan harinya, Holly terbangun di dalam kurungan di dalam Fall Manor. Artemis lalu teringat pada perkataan ayahnya kalau seorang peri bisa menghipnotis manusia dengan tatapan mata. Oleh sebab itu, ia pun memutuskan untuk menggunakan kacamata gelap agar Holly tidak bisa melihat matanya. Di sana Artemis menginterogasi Holly dan menanyakan di mana Aquilus itu berada. Namun karena Holly sendiri juga tidak tahu, jadi ia pun tidak bisa menjawab pertanyaan Artemis. Kemudian Artemis mengambil senjata Holly karena ia tahu bala bantuan untuk Holly pasti akan segera datang. Sementara itu, para peri yang sampai di Fall Manor langsung mengaktifkan mesin pembeku waktu. Hal ini dilakukan agar tidak ada satupun manusia yang bisa melihat keberadaan pasukan peri. Setelah mesin pembeku waktu diaktifkan, barulah Komandan Root serta semua pasukannya datang ke Fall Manor. Komandan Root lalu mengingatkan pada semua peri untuk tidak membunuh manusia karena misi mereka hanya mengeluarkan Holly dari Fall Manor. Dom dan Artemis yang sudah menduga hal itu menunggu para peri lengkap dengan senjata mereka. Mereka pun mulai bertarung menahan setiap serangan dari para peri. Setelah mengalahkan beberapa peri, Artemis pun mengirimkan pesan untuk komandan agar mengirim satu orang untuk bernegosiasi. Komandan Root sendiri akhirnya masuk ke dalam Fall Manor untuk bernegosiasi dengan Artemis. Di sana Komandan Root mengatakan kalau ia tak segan-segan akan menghancurkan Fall Manor jika Artemis tidak mau menyerahkan Holly. Lalu Artemis mengancam balik Komandan Root dan mengatakan kalau ia akan membebaskan Holly apabila Komandan Root menyerahkan Aquilus. Hasil negosiasi yang tidak berujung baik akhirnya memaksa Komandan Root untuk melimpahkan tugas ini pada Mulch untuk masuk ke dalam Fall Manor. Komandan Root memutuskan untuk membebaskan Mulch dan membawanya ke Fall Manor. Setelah negosiasi itu, Artemis pun pergi menghampiri Holly. Artemis menceritakan tentang penculikan ayahnya dan kaitan masalah ini dengan Aquilus. Holly yang mendengar hal itu juga akhirnya jujur tentang ayahnya. Mengetahui kalau Beechwood ternyata adalah ayahnya Holly, Artemis pun memutuskan untuk membebaskannya karena merasa mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Sesampai di Fall Manor, Mulch bertemu dengan Komandan Root. Komandan Root menjanjikan pengurangan hukuman untuknya apabila ia menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun Mulch menolak imbalan itu karena yang ia inginkan adalah agar Komandan Root mengubah bentuk tubuhnya. Seperti yang kita ketahui, Mulch adalah seorang kurcaci, namun tubuhnya jauh lebih besar dari ukuran kurcaci normal. Hal itu kerap membuatnya mendapatkan perlakuan berbeda dari kurcaci lain. Namun Komandan Root mengaku tidak bisa melakukan hal itu, jadi Mulch hanya diberikan pengurangan hukuman, serta sel khusus untuk dirinya sendiri. Setelah negosiasi itu selesai, Mulch langsung menyusup ke dalam Fall Manor dengan memanfaatkan keahliannya. Dari suaranya, Artemis bisa mengenali siapa kali ini yang akan diutus oleh Komandan Root untuk masuk ke dalam rumahnya. Mulch yang merupakan penipu dan pencuri yang handal malah salah fokus ketika melihat berangkas di dalam Fall Manor. Bukannya menyelamatkan Holly, ia malah sibuk membuka berangkas tersebut. Artemis ternyata sengaja membiarkan Mulch membuka berangkas ayahnya karena ia juga ingin mengetahui apa isi berangkas itu. Dan tak disangka, isi berangkas itu ternyata adalah Aquilus yang selama ini mereka cari. Komandan dan semua peri yang melihat hal itu dari monitor sangat terkejut. Begitupun juga dengan Mulch dan semua yang ada di dalam Fall Manor. Opal Cowboy, si penculik, juga langsung menghubungi Cajun agar cepat-cepat mencari kesempatan untuk mengambil Aquilus tersebut. Tak butuh waktu lama, Cajun langsung melaksanakan tugasnya. Ia mengajak semua pasukan untuk menangkap Komandan Root. Dengan alasan karena Komandan Root dinilai tidak mampu menangani kasus Aquilus dengan tegas, sehingga membuat Aquilus harta berharga kota Haven jatuh ke tangan manusia. Lalu posisi komandan pun dijatuhkan pada Cajun dan ia pun langsung mengirim troll untuk menyerang Artemis dan yang lainnya. Sementara di dalam Mulch akhirnya bergabung dengan Artemis, Holly, Dom dan Juliet. Dan kali ini mereka semua harus bekerja sama untuk melawan troll yang dikirim oleh Cajun.
Troll berukuran raksasa itu masuk ke dalam rumah dan menghancurkan benda-benda yang ada di dalamnya. Holly yang terlempar membuat sayapnya tersangkut di antara lampu. Ia pun berteriak meminta bantuan Mulch untuk melepaskannya. Sedangkan Dom dan Juliet bekerja sama untuk melawan troll. Beruntung, Akiolos berada di tangan Mulch dan Mulch menyimpannya di dalam perut. Sementara Dom, Juliet, dan Artemis masih sibuk melawan troll. Saat Artemis hampir akan dimakan oleh troll, Holly menyelamatkannya dengan cara mengayunkan tubuhnya. Setelah itu Artemis melompat ke arah lampu dan berusaha melepaskan sayap Holly yang tersangkut. Melihat hal itu, troll pun mencoba mengejar mereka dan ikut berayun di lampu tersebut. Beruntung, Artemis sudah berhasil membebaskan Holly sehingga situasinya kini berbalik. Artemis pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak troll dari bawah. Namun Dom menyadari bahwa lampu itu tidak kuat menahan beban tubuh troll. Sebelum Artemis tertimpa tubuh troll, Dom mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Artemis. Kejadian itu membuat Dom akhirnya sekarat dan sayangnya Holly tak bisa menyelamatkan nyawa Dom karena sihirnya sedang diblokir. Para peri yang ada di luar lalu meminta izin pada komandan baru yaitu Cajun untuk mengizinkan Holly menggunakan sihirnya. Karena sejatinya seorang peri tidak boleh membiarkan manusia terbunuh. Setelah itu, Holly pun akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa Dom dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Kemudian para peri pun segera kembali ke kota Heaven karena mesin penghenti waktu mereka telah rusak. Hal itu juga membuat para peri tertarik ke dalam mesin waktu. Namun beruntung, setelah beberapa saat terombang-ambing, semua peri berhasil kembali ke kota Heaven dan kondisi di Fall Manor kembali kondusif. Setelah itu, Holly dan Artemis melakukan negosiasi di mana Artemis meminta Holly untuk menyelamatkan ayahnya dan ia akan mengembalikan Akiolos-nya pada Holly. Kemudian Holly langsung menggunakan sihir dan Akiolos untuk mengembalikan ayah Artemis. Sementara di waktu yang sama, Opal Cowboy juga mulai menggunakan sihirnya untuk membunuh ayah Artemis. Namun Holly dengan Akiolos-nya ternyata berhasil menyelamatkan ayah Artemis sesaat sebelum sihir Opal Cowboy membunuhnya. Dengan begitu, Opal Cowboy dipastikan gagal merebut Akiolos dari tangan mereka. Ayah Artemis lalu memeluk anaknya dan berterima kasih pada Holly. Sebagai tanda terima kasih, ayah Artemis memberikan identitas peri-peri pengkhianat bawahan dari Opal Cowboy yang dulu ditinggalkan oleh Big Woods pada ayah Artemis. Setelah menyelesaikan misinya, Holly segera kembali ke kota Heaven untuk menyerahkan Akiolos pada Komandan Root. Komandan Root merasa sangat bangga pada Holly karena berhasil menemukan Akiolos dan membersihkan nama baik ayahnya. Kali ini Komandan Root juga memberikan tugas pada Holly untuk mengusut semua peri yang terlibat dengan Opal Cowboy sesuai dengan wasiat ayahnya. Di akhir film, terlihat Artemis yang sedang menelpon Opal Cowboy dan ia berkata kalau saat ini mereka semua akan pergi menangkapnya. Kemudian Artemis, Dom, dan ayahnya pergi menggunakan helikopter untuk membebaskan Mulch di markas MI6. Setelah itu Holly bergabung bersama dengan mereka semua untuk bersama-sama menangkap Opal Cowboy. Itulah alur cerita film Artemis Fowl yang dirilis tahun 2020 guys. Jangan lupa guys dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.